Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang pidato. Mari kita simak baik-baik pelajaran berikut ini. Apa itu pidato? Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan orang banyak. Pidato dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan dapat diterima oleh pendengar. Umumnya, orang yang melakukan pidato akan menyampaikan gagasannya kepada orang lain atau pendengar. Bagaimana pengertian pidato menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia? Pidato adalah sebuah pengungkapan pikiran ke dalam bentuk kata-kata. Pidato ditujukan kepada orang banyak. Selain itu, pidato adalah wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan orang banyak. Apa tujuan dari pidato? Yang pertama, memberikan sapaan. Yang kedua, memberikan informasi. Ketiga, mempengaruhi para pendengar. 4, menghibur para pendengar. Dan yang kelima, untuk meyakinkan pendengar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bertujuan untuk memberikan sapaan. Pidato ini bertujuan memberikan pembukaan atau kalimat-kalimat sapaan kepada pendengar atau hadirin. Contohnya, seperti pidato peresmian sebuah gedung, pidato dalam pembukaan rapat, atau kegiatan pidato sambutan. Tujuan yang kedua adalah memberikan informasi. Pidato juga memiliki tujuan untuk memberikan sebuah informasi. Informasi tersebut diberikan untuk para pendengar atau khalayak umum. Dalam tujuan ini, informasi yang diberikan umumnya bersifat penting mengenai suatu hal. Contohnya, seperti pidato konferensi pers. Biasanya terkait sebuah permasalahan atau hal yang dianggap perlu segera diinformasikan kepada khalayak umum. Seperti pidato mengenai penanganan COVID-19 dan lain-lain. Tujuan pidato yang ketiga adalah mempengaruhi para pendengar. Tujuan dari pidato tersebut supaya para pendengar mau melakukan hal yang dikatakan di dalam pidato tersebut. Hal-hal tersebut juga dilakukan secara sukarela. Contohnya seperti sebuah ajakan untuk menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Contoh lain, pidato tersebut supaya orang tidak membuang sampah secara sembarangan. Pidato mengenai vaksin yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Tujuan dari pidato tersebut adalah untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam kegiatan vaksin. Dan tujuan pidato yang keempat adalah menghibur para pendengarnya. Pidato juga memiliki tujuan untuk menghibur para pendengarnya. Dalam pidato ini, orang yang berpidato akan menyampaikan kalimat-kalimat yang menyenangkan untuk didengar. Contohnya, seperti pidato yang memiliki unsur-unsur komedi di dalamnya. Stand up komedi misalnya. Tujuan pidato yang kelima adalah meyakinkan pendengar.
Pidato untuk meyakinkan pendengar juga dapat dilakukan. Tujuan pidato ini umumnya dilakukan jika terdapat sebuah acara yang penting. Contohnya seperti pidato ketika kampanye pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS dan lain-lain. Berikutnya mari kita bahas mengenai jenis-jenis pidato. Pidato dibedakan menjadi pidato informatif, pidato argumentatif, pidato rekreatif, dan pidato persuatif. Jenis-jenis pidato kita bahas satu persatu. Yang pertama, pidato informatif. Pidato informatif adalah pidato yang memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pengetahuan atau informasi penting. Informasi-informasi tersebut akan diberikan kepada pendengar supaya pendengar mengetahui dan memahami informasi yang disampaikan. Contohnya, guru yang sedang menerangkan materi, pidato laporan pertanggungjawaban panitia. Jenis pidato yang kedua adalah pidato argumentatif. Pidato argumentatif adalah pidato yang berupa penyampaian pendapat, gagasan, ide-ide yang disertai dengan data-data atau alasan yang kuat untuk meyakinkan pendengar sehingga pendengar menjadi percaya dan yakin akan gagasan yang disampaikan. Contohnya, pidato tentang melestarikan lingkungan hidup, pidato tentang melestarikan kebudayaan daerah, pidato tentang bahaya narkoba, dan lain-lain. Jenis pidato yang ketiga adalah pidato rekreatif. Pidato rekreatif juga sering disebut dengan pidato kekeluargaan. Pidato jenis ini umumnya akan menyajikan sebuah gambaran. Kegembiraan tersebut dapat dinikmati bersama dengan penuh rasa persaudaraan atau kekeluargaan. Oleh karena itu, orang yang berpidato harus memiliki sebuah kemampuan untuk melucu atau humor, sehingga menciptakan suasana keakraban dan kekeluargaan. Nah, jenis pidato yang keempat adalah pidato persuatif. Pidato persuatif bertujuan untuk mempengaruhi pendengarnya dengan kalimat-kalimat yang meyakinkan sehingga pendengar terpengaruh untuk melakukan kegiatan atau aksi seperti yang diharapkan oleh orang yang berpidato. Contohnya, pidato perangi narkoba, mentaati tata tertib. Selanjutnya, kita akan membahas susunan pidato. Susunan pidato itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian pembukaan, 2, bagian isi, dan 3, bagian penutup. Apa saja susunan pidato di bagian pembukaan? Pada bagian pembukaan, terbagi menjadi 4 bagian, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pada bagian pembukaan itu salam pembuka. Misalnya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Selamat datang dalam acara titik-titik. Ini bisa disesuaikan acaranya apa saja, bisa disampaikan di dalam bagian pembukaan. Yang kedua adalah ucapan berupa penghormatan. Pada bagian ini, seseorang umumnya akan menyebutkan beberapa orang yang memiliki jabatan tertinggi. Orang yang berpidato akan memberikan ucapan penghormatan. Misalnya, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Kepala Dinas, Bapak Lurah, Kepala Sekolah,
para hadirin sekalian. Yang ketiga, ucapan berupa rasa syukur. Pada bagian ini, seseorang yang akan berpidato tentu akan mengucapkan rasa syukur. Hal itu bisa karena diberikan kesempatan dan waktu untuk menyampaikan pidato di depan para pendengarnya. Bagian pembukaan yang keempat berisi tentang pengantar ke arah topik utama yang akan disampaikan. Pada bagian keempat ini, orang yang berpidato akan pelan-pelan memulai pembicaraan yang mengarah ke topik. Umumnya, mereka menggunakan kalimat pengantar yang akan mendukung topik yang dibicarakan nanti. Susunan pidato bagian yang kedua adalah bagian isi. Bagian isi adalah bagian yang menjadi inti tujuan seseorang berpidato. Isi pidato tergantung dari tujuan pidato itu sendiri. Apakah memberikan sapaan, memberikan informasi, ingin mempengaruhi pendengar, atau bersifat menghibur? Jika bersifat informasi, maka semua informasi yang disampaikan sebaiknya disertai dengan alasan yang meyakinkan dan didukung oleh sumber yang terpercaya, sehingga pendengar akan mendapatkan informasi yang benar dan percaya akan informasi yang disampaikan. Bagian yang terakhir dari susunan pidato adalah bagian penutup. Bagian terakhir dari susunan pidato adalah bagian penutup. Bagian penutup berisi kesimpulan berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan. Selain itu juga perlu menyampaikan permintaan maaf apabila ada sikap atau kata-kata yang kurang berkenan bagi hadirin atau pendengar. Nah, setelah itu pembicara bisa menyampaikan ucapan terima kasih dan salam penutup. Demikian pembahasan mengenai pidato. Semoga materi ini dapat membantu dalam memahami materi tentang pidato. Selamat belajar dan berlatih untuk membuat naskah pidato sesuai dengan tujuannya. Selamat mempraktikkan berpidato di depan kelas atau di depan orang banyak. Terima kasih. Sampai jumpa dalam pelajaran bahasa Indonesia selanjutnya.